مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala millati rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih berkumpul, masih bisa beribadah secara sempurna. Apalagi di bulan Ramadan kita menjalankan puasa Ramadan, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, pahala puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin salat zuhur dan shaimin, shaimat, para ahli puasa bagi laki-laki maupun perempuan yang dimuliakan Allah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan daripada Syekh Al-Imamun Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini disampaikan oleh sahabat beliau yang bernama Abdurrahman bin Sawin, yang kita kenal dengan Abu Hurairah, yang paling populer yang kita kenal, bahwasanya salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun. Ada 3 golongan nanti di akhirat itu akan selamat, dan ada 3 golongan yang nanti di akhirat itu akan celaka. Wa ammal muhlik wa ammal munjiyatu, dan adapun yang golongan yang selamat ini, yang pertama fayakhsyallah ta'ala fis sirri wal alamah wal alaniyah. Yang pertama, orang yang takut kepada Allah fis sirri, dalam keadaan sepi, wal alaniyah, dalam keadaan ramai. Kalau dalam keadaan ramai kita takut berbuat dosa, wajar. Kenapa? Karena mungkin malu dengan orang. Tapi dalam keadaan sepi, wallahu a'lam, di kantor, kalau sendirian misalnya, di rumah, di kebun, di hutan, mungkin ada perasaan tidak malu dengan Allah, tidak malu untuk berbuat dosa. Tapi kalau di dalam hatinya ada perasaan bahwasanya Allah itu maha melihat, bahwasanya Allah maha mendengar, Allah mengawasi kita, yakin dan percaya orang ini akan selamat dunia dan akhirat. Yang kedua disebutkan di dalam hadis itu, wal qasdu fil faqri wal ghina, yaitu orang yang sederhana dalam keadaan miskin dan dalam keadaan kaya. Kalau miskin sederhana biasa, Pak. Kalau kaya sederhana jarang. Yang adanya ya kalau kaya itu menampakkan kekayaan. Oh, rumah punya yang gedong-gedong besar. Ya enggak, 2 tingkat, 3 tingkat, kurang puas lagi beli hotel. Enggak. Oh, misalnya nengok kawan lah ada mobil kita, nengok kawan pakai Alphard, kita enggak pakai Alphard lagi. Enggak. Nah, tapi kalau kita sederhana, insya Allah orang ini selamat. Kenapa? Sederhana itu membawa kita kepada kebaikan. Contohnya Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah. Beliau kaya, tapi kayanya itu sering berinfak. Seperti saya katakan tadi, kalau orang kaya itu, enggak, dia sederhana, maka dia banyak digemari oleh orang.
disenangi oleh orang. Kenapa? Sering bersedekah. Karena dia merasakan, oh orang miskin begini. Kayak saya kaya, alhamdulillah, bersyukur dengan bersedekah, berinfak. Yang ketiga, wal adlu fil ridha'i wal ghadabi. Adil dalam keadaan senang dan adil dalam keadaan marah. Kalau dalam keadaan senang kita berbuat adil, biasa. Tapi kalau adil dalam keadaan marah, entah. Tidak. Wallahu alam. Orang kalau kita senang, tidak. Dia berbuat salah, mungkin kita cari-cari supaya dia tidak salah. Kenapa? Contohnya anak kita, supaya tidak. Atau saudara kita yang kita sayang. Tapi kalau kita orang itu tidak senang, kita tidak senang dengan orang itu, nah, ada kesalahannya kadang-kadang kecil, tapi baca dibesar-besar. Karena tadi, ya. Maka kalau dia ini istilahnya adil, walaupun dia senang ataupun tidak senang, nah inilah orang insya Allah yang akan selamat. 3 apa ya? Yang pertama tadi, takut kepada Allah dalam keadaan sepi maupun ramai. Yang kedua, sederhana, miskin maupun kaya. Yang ketiga, adil, senang dalam keadaan senang maupun marah. Berikutnya, wa ammal muhlikatu. Dan adapun golongan orang yang akan celaka. Yang pertama, fasyuhun syadid. Orang kiket, orang kikir, pelit, medit, kedekut. Ya. Kumat apalagi istilah? Ketol. Hah? Ketol. Ya. Orang ini akan celaka, Pak. Maka disebutkan Allah, fala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, maksudnya pelit. Awas, ada ancaman Allah. Nanti nunggu di sana. Duit ada banyak, tapi takut bersedekah. Apalagi belum puasa nih, ada anjur. Apalagi sedekah subuh, ya ada mampu 5.000. Jadilah kalau ada anak yatim, siap-siap pagi subuh. Itu amalan sunnah Rasulullah, setiap pagi diberi. Kita di air gegas ada melihara anak yatim. Nah, di setiap subuh dikasih. Yang kedua, hawa muttabaun. Orang yang suka ngikut hawa nafsunya. Ya, ini alhamdulillah, kita orang yang berpuasa berarti orang yang tidak mengikut hawa nafsu. Cuma kelak setelah berbuka, awas, ngikut hawa nafsu kita. Yo, hati perut lapar, haus. Kalau mengikuti hawa nafsu kita mungkin habis sebakul. Enggak. Nah, tapi kalau tidak, ya itu yang dianjurkan. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsihi. Orang yang memandang sempurna dirinya sendiri. Dilihatnya kacau, wah, putih, badan putih, tinggi, hidung mancung misalkan, tanpa memandang bahwasanya itu adalah nikmat Allah. Awas, ini termasuk orang yang celaka. Kita sering berkaca, Bapak. Sering berkaca. Oh, ini cantik, wah, Cikaru, misalkan. Oh, ya ganteng, lupa dengan Allah, ini pemberian Allah. Maka insya Allah kalau dia berpikir bahwa ini nikmat Allah, dia akan selamat. Tapi kalau dia tidak berpikir ini adalah pemberian Allah, ini aku, saya, nah, awas, nanti di akhirat Allah akan menunggu. Inilah tadi 3 yang selamat, 3 yang celaka. Yang celaka pertama adalah fasyuhun syadid, orang yang kikir. Yang kedua, masih ingat? Hawa muttabaun, orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, orang yang mengatakan diriku yang sempurna. Nah, mudah-mudahan kita ini tergolong orang yang selamat, terjauhkan daripada orang yang celaka. Yang nyebut, yang ceramah bukan yang sempurna, belum tentu pacak mengamalkan. Tapi inilah tugas kita, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Inilah hamba Allah yang benar dari Allah, yang salah murni dari hambanya yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika
Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.